Jadi kan kalau udah kayak gitu kan jelas juga dan kita juga adem ya. Tapi beda cerita sih kalau mungkin ada pasangan yang kayak nggak ngabarin lama dengan alasan yang nggak jelas. Buatku sih yang kayak gini-gini mungkin berarti dia nggak peduli-peduli amat mungkin sama kamu. Maybe he's not into you gitu kan. Karena kalau menurut aku kalau emang pasangan kamu atau kita sayang sama seseorang, kita peduli sama seseorang, pasti kita mau kok buat waktu buat mereka gitu. Hai, selamat datang di Bright Story Unveiled, the podcast persembahan dari Bright Story. Aku adalah Saskia Aulia Prima, seorang psikolog dari 3 generasi. Kali ini akan menjadi host bagi Bright semua. Kita akan ngobrolin tentang long distance relationship atau LDR, dimana kalau sekarang tuh mikirin hubungan jarak jauh tuh kayaknya gampang ya, soalnya udah teknologinya udah lebih maju, bisa video call dan lain sebagainya. Cuman yang namanya hubungan jarak jauh pasti banyak banget tantangannya, mulai dari time zone yang berbeda, mungkin juga kalau kangen gak bisa langsung ketemuan, apalagi kalau ada konflik tuh lebih menantang gitu nyelesainnya dibanding couples yang mungkin jaraknya lebih dekat. Kali ini aku gak akan sendirian, aku ditemenin sama seseorang yang udah pengalaman nih menjalani hubungan jarak jauh ini, dan sekarang sudah menikah. Kita langsung sapa aja tamu aku hari ini. Hai Tasya, apa kabar? Hai Kak Saski, hai Bright semuanya. Kabar baik, Kak Saski gimana kabarnya? Alhamdulillah nih baik, sehat, dan kita akhirnya ketemu lagi ya di acara-acara lain lagi. Iya. Syah, aku mau ngobrol-ngobrol nih, kebetulan kan kita lagi ngomongin LDR nih, terus mungkin gak banyak Brights yang tahu bahwa sebelum Tasya dan Randy menikah dulunya tuh sempat long distance relationship gitu. Betul. Iya, nah boleh gak ceritain dikit itu dulu berapa lama LDR-annya, terus kenapa waktu itu sampai harus berhubungan jarak jauh gitu? Iya, jadi itu sebenarnya dari awal aku sama Randy deket di tahun 2012, kita udah lumayan LDR-an tuh. Soalnya aku kan kuliahnya di UI, dia kuliah di ITB. Jadi lumayan lah ya jaraknya antara Bandung Jakarta. Kemudian setelah lulus S1 ternyata nggak kelar sis LDR-nya. Karena Randy kerjanya base-nya di Batam di Singapura dan juga dia kan kerja di oil and gas gitu. Jadi dia sering offshore ke tengah laut, ke berbagai belahan dunia. Nah kemudian aku juga S2 di Amerika. Jadi sampai nikah di tahun 2018 juga tetap LDR-an karena Randy kemudian kerjanya base di Kuala Lumpur. Sampai punya anak juga dia masih base di Kuala Lumpur. Nah semenjak pandemi dan lockdown aja nih baru akhirnya dari Maret tahun 2020 ini kita alhamdulillah akhirnya bisa bersama. Soalnya sekarang Randy udah work from home dan kerja di Jakarta. Jadi kalau di total aku sama Randy jalanin LDR selama kurang lebih 7 tahun. Dari mulai deket pacaran, yang alhamdulillah gak pernah putus tuh pas pacaran. Sampai alhamdulillah. Oh jadi awet banget padahal LDR terus ya, dan nikah pun masih ada long distance marriage-nya gitu ya kamu sama Randy. Betul. Pasti kalau sekarang udah agak lebih happy ya, soalnya kan udah mulai banyak di rumah, terus juga udah mulai banyak spending time sama Arasyanya juga. Dan aku juga penasaran nih, kalau dulu kamu sama Randy LDR-an itu, kalian berdua tuh kan dua-duanya sama-sama bagus ya emang, karena kan studinya yang satu dulu S1-nya walaupun di Bandung, ini juga di UI di Depok ya, itu tapi sama-sama lagi menjalani studi bareng-bareng. Kemudian juga S2 dia lagi kerja. Nah pas kamu menikah juga dia lagi kerja. Jadi emang ini sih Syah, aku ngeliat tuh ada beberapa klien aku juga yang dengan tipe kepribadian, bukan kepribadian sih, tipe-tipe tertentu yang lebih cenderung mudah survive gitu sama LDR ini sendiri walaupun sulit. Misalnya kayak orang-orang yang punya, aku gak tahu nih, aku juga pengen tahu dari Tasya, punya kebutuhan, punya personal space sendiri, mengejar mimpi sendiri, tapi juga tetap butuh koneksi sama pacarnya. Cuman gak yang harus setiap detik tuh dihubungin atau tanya-tanya kabar gitu. Kemudian juga yang committed banget, emang udah siap nih ngelihat satu hubungan tuh udah dikasih all out 100%, jadi percaya trustnya sama pacarnya tuh juga bagus gitu. Dan sebenarnya sih ciri-ciri hubungan sehat gitu sih, lebih yang kayak kalau apa-apa ada apapun tuh ekspektasinya realistis dan komunikasinya jelas gitu. Jadi nggak minta ditebak-tebak gitu, aku maunya apa. Apalagi kalau berjarak susah ya kalau tebak-tebakan. Nah, kalau kamu sama Randy sendiri dulu kayak gitu nggak selama
tahun tadi itu menurut aku wow banget sih, 7 tahun bisa bertahan tanpa putus gitu. Ya jujur ya, aku yang udah menjalani LDR 7 tahun aja tuh, aku ngaku bahwa LDR itu sebenarnya nggak ideal sih. Karena ya pasti semua orang pengen deket sama pasangannya, pengen selalu bersama lah sama pasangannya. Tapi itu tadi Kak Saski, kita kan menjalani LDR karena ada circumstance tertentu kan. Kayak misalkan karena kuliah, karena dinas, karena kerja dan lain-lain. Tapi benar nggak sih, biasanya yang bikin kita resah itu sebenarnya kalau nggak ada kepastian, ya kan tadi Kak Saski juga sempat singgung ya. Kalau nggak ada kepastian, kalau nggak punya plan, jadi kita kadang-kadang suka khawatir atau resah. Nah makanya di dalam LDR itu, menurut aku sih kita harus cari cara nih gimana supaya LDR-nya works. Kalau aku sama Randi kita bikin plan berdua, sampai kapan nih kita bakalan LDR gitu kan. Kalau karena kuliah oke lah, waktunya masih pasti gitu, mungkin 2 tahun kelar habis itu udahan LDR-nya. Nah tapi kalau karena kerja gitu kan kadang-kadang itu nggak tentu kan, bisa lama. Nah jadi kita aturnya lebih kayak ke ngatur kapan nih jadwal ketemuannya, sampai berapa lama sih kita berdua bisa tahan gak ketemuan. Nah jadi kita atur dan kita usahain supaya punya jadwal untuk ketemuan. Jadi at least selama LDR kita jadi punya hope gitu, kita punya something to look forward to gitu sih kurang lebih. Iya sih. Itu emang kalau di berbagai penelitian mengenai LDR ini tuh juga, atau kayak klien aku datang sifatnya kan biasanya wawancara kayak gini Nisha gitu, dan benar sih salah satu yang membuat hubungannya bertahan tuh ada ekspektasi yang kita tuh bisa lihat gitu, kayak mulai dari oke, nungguin kapan nih kita call bareng, atau kapan ketemuannya, atau mungkin sampai kapan nih hubungan ini tuh akan berlanjut kemudian pindah ke jenjang yang baru gitu. Jadi emang hal kayak gitu tuh secara naluriah tadi aku lihat Tasya dan Randi tuh udah menjalani ya dengan situasi yang 7 tahun. Nah tapi ini juga menarik karena kan kamu tadi bilang walaupun kamu menjalani 7 tahun LDR dan kamu bilang itu pasti nggak ideal kan gitu, sebetulnya pengennya deket-deketan. Boleh nggak dikasih tahu ke Bright semua tantangannya nih selama 7 tahun yang selalu pisah-pisah itu tuh apa aja sih? Despite dari kayak kamu romantis banget kan, berdua lucu banget gitu, jadi dikira kayaknya tuh kalau dari Instagram kayaknya wah perfect nih walaupun LDR tetap bersatu gitu. Kalau untuk tantangan aku cukup berpikir keras sih apa ya kira-kira tantangannya gitu kan. Jadi kita jalanin aja gitu kan tanpa malu, tapi ya sebenarnya tantangan pastinya selalu ada sih, dan tantangan LDR saat pacaran sama menikah dan punya anak pastinya tantangannya berbeda gitu. Benar. Tapi in general sih tantangan-tantangan ini nih yang aku sama Randi hadapi saat LDR. Yang pertama susah ketemu langsung ya, obviously ya kan itu. Iya benar ya namanya LDR. Karena nggak bisa ketemu langsung ya udah jadinya suka kangen atau kadang ngerasa kesepian gitu. Terus tantangan yang berikutnya adalah tantangan dalam berkomunikasi, kayak nggak bisa selalu cepet-cepet kalau balas message, atau kadang susah sinyal, mau teleponan atau video call juga kita harus janjian dulu. Soalnya kan selain kita memiliki jadwal dan kesibukan masing-masing, seringkali kita juga berada di time zone yang berbeda. Terus kalau buat aku sama Randi sih, tantangan berikutnya adalah kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh FOMO, fear of missing out. Kebayang. Suka sebel gitu karena LDR tuh jadi banyak momen yang gak bisa dilaluin berdua. Misalkan simpelnya aja beberapa kali aku ulang tahun atau Randi ulang tahun, tapi kita gak berada di kota yang sama. Atau misalkan kalau ada konser, pengennya nonton berdua tapi akhirnya ya nggak bisa nonton bareng, jadinya ya aku nonton sama teman-teman aku, ya mungkin dia juga nonton sama teman-teman dia, dan kita yang kayak I wish you were here kayak gitu kan. Jadi kayak FOMO gitu. Terus sebenarnya sih banyak juga orang yang bilang katanya tantangan terbesar LDR itu adalah masalah kesetiaan dan kepercayaan antar satu sama lain. Nah tapi kalau buat aku sih tantangan ini tuh sebenarnya ya tantangan every relationship gak sih? Regardless dia LDR atau enggak gitu. Jadi kalau untuk kesetiaan atau untuk kepercayaan, ya itu menurut aku memang jadi tantangan semua pasangan, gak spesifik tuh LDR aja. Gitu.
Iya, aku setuju banget sih. Bahkan semua yang kamu omongin menurut aku adalah tantangan semua pasangan kalau emang kita mau melanjutkan ke hubungan yang lebih serius gitu. Dari mulai komunikasi kita, kemudian juga seberapa kita bisa vulnerable ke pasangan kita, yang bisa ngomong I wish you were here, terus kita bisa mengkomunikasikan clearly kan sebenarnya kebutuhan kita tuh apa. Cuman ini karena mau nggak mau karena jarak, jadi mungkin sistem komunikasinya justru malah terkadang lebih bagus nih daripada mereka yang berdekatan. Karena kan kita senjatanya banyak nih yang deket-deketan kan, kayak oke, kita bisa nonton ini bareng, kita bisa ketemu gitu. Tapi kalau yang LDR kan kayak kata kamu tadi, obvious gak bisa ketemu, ya yang paling bisa dilakukan ngomong. Jadi trustnya build-nya juga dari komunikasi yang jelas itu tadi kan. Dan benar kata Tasya tadi, aku suka banget bahwa ya tantangannya dari trust tuh semuanya, gak cuman pasangan yang LDR, tapi yang proximal distance juga, itu juga butuh gitu rasa trust itu sendiri. Nah, kalau tadi kan kamu dari S1, S2 udah pengalaman banget nih jauh-jauhan. Ada gak sih titik di mana kamu tuh udah mulai beradaptasi nih sama Randi, kira-kira di tahun keberapa, atau mungkin bahkan bulan keberapa, dan apakah setelah beradaptasi itu tuh masalahnya tuh berkurang, atau ada masalah baru lagi gitu? Sempat ada gak kayak gitu? Oke. Jadi kalau menurut aku sih, aku nggak ingat juga ya kapan kayak aku mulai beradaptasi, karena kayak ya udah aku jalanin aja gitu, nggak ada kayak momentum tertentu yang aku ingat gitu kapan beradaptasi. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya bukan lama LDR-nya atau jangka LDR-nya itu yang membuat tantangan menghilang atau semakin bisa dilewati, tapi menurut aku justru semakin lama dan semakin dalam kita kenal sama satu sama lain, itu yang bisa bikin kita berdua paham sama the values of our relationship, apa boundaries kita, apa limit kita, apa yang work buat kita and what doesn't work for us, yang akhirnya membuat tantangan-tantangan tersebut bisa dihadapi. Ya pastinya berjalannya waktu pasti selalu ada tantangan ya, namanya juga hidup gitu kan. Cuman insya Allah kita berdua bisa hadapi bersama. Positif banget, aku suka banget ya setiap ngomong sama kamu tuh. Waktu itu juga sempat ngobrol sama Randi juga kan, terus aku lihat betapa kompaknya gitu kalian dengan situasi. Kan sebenarnya banyak teman-teman yang LDR juga yang justru setelah reunite lagi balik itu 3 bulan pertama tuh biasanya deg-degan nih, karena ada kebiasaan berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau aku lihat Tasya sama Randi kayak dua-duanya santai aja gitu sama menghadapi hal ini. Dan emang sih benar kata Tasya tadi, yang aku suka tuh lebih ke arah bahwa ketika LDR ini terjadi, itu bukan kita ngomongin tentang lama LDR-nya. Sama semua hubungan ya, mungkin gak cuma hubungan jarak jauh, jarak dekat sama aja, tapi seberapa kenal sih kita sama pasangan kita, dan sama kitanya sendiri dalam hubungan itu gitu kan. Kebutuhan kitanya apa, kita suka gak suka sama hal apa, misalnya kita pingin pasangan kita menunjukkan perhatian dengan cara apa gitu. Kalau jarak kan sebenarnya tambahan konteks yang ya bisa jadi memberatkan, bisa jadi menguatkan kan gitu. Dan bahwa tantangan-tantangan lain, mungkin tadi aku senang juga sih Tasya bilang, ya gimana juga kita tetap ngerasa kesepian gitu kan, karena merasanya punya pacar tapi di konser aku sendiri, paling aku ngirimin video konsernya itu kan ke dia gitu. Walaupun kayak as much as I thought before, kalau misal waktu aku S2 kayak enakan kalau punya pacar LDR deh, ini soalnya nggak ganggu kegiatan tugas segala macam, tapi kan tetap aja ya kita tetap butuh si support emosional itu sendiri gitu. Dan tadi sih yang aku suka juga, memang tantangannya adalah gimana caranya dengan jarak yang berjauhan itu kita adaptasi mengenal pasangannya itu tuh tetap bagus gitu. Nah itu sih Syah, memang aku juga pingin tanya juga, kamu kan pasti ada dong momen-momen, tadi kamu bilang FOMO ya, atau mungkin FOMO-nya bukan FOMO ke konser bareng atau apa, aku nggak bilang pasti deh. Ada nggak momen-momen di mana kayak suatu saat tuh kamu ngerasa ini Randi tuh lagi ngapain ya, atau dia tuh lagi sibuk apa ya di hidupnya gitu, terus sampai kamu deg-degan apa dia ngilang, atau mungkin nggak ada kabar beberapa, tadi kan ada masalah waktu juga ya, yang kadang kita nggak bisa langsung bales, dan itu biasanya kamu ngapain tuh kalau situasi tersebut terjadi? Oke, jadi yang pertama sih sebenarnya kalau untuk masalah mungkin biasanya kalau untuk masalah ngabarin ataupun kayak berjauhan, kadang-kadang orang kayak suka mikir apa enggak curiga atau cemburu gitu. Nah kebetulan kalau aku bukan tipe cewek yang posesif.
Tapi kalau misalkan masalah insecure atau cemburu itu kan balik lagi masalah kepercayaan antar satu sama lain. Ya memang kepercayaan itu nggak sekedar doang, trust is earned juga kan. Kepercayaan itu menurut aku harus didasari sama komitmen, terus dibangun dengan rasa cinta, kepedulian kita terhadap pasangan dan the value of our relationship. Terus juga tentunya dibuktikan juga dengan kesetiaan, sikap kita dan pilihan-pilihan yang kita buat untuk satu sama lain. Kalau masalah ngabarin gak ngabarin, emang banyak sih, nggak cuma orang LDR doang gitu kan yang berdekatan pun juga, terus itu jadi masalah. Tapi kalau aku sama Randi percaya sesibuk-sibuknya kita, kalau kita peduli dan sayang sama pasangan kita, pasti kita mau kok make time buat ngabarin pasangan. Even di tengah meeting yang panjang nih, pasti ada bathroom break kan, pasti kayak ada break sedikit lah. Nah di situ kita bisa colong-colong WhatsApp say hi atau bilang I miss you ke pasangan kita. Terus kayak Randi nih, misalkan kalau misalkan mau ke tengah laut yang kayaknya susah sinyal atau kayak dia bingung tuh juga kan, dia belum kebayang ya, dia ngabarin aku dari awal gitu. Dia bilang kayak, sayang aku nanti bakalan naik helikopter ke tengah laut, habis itu aku nanti sampai kapan ada wifi, tapi aku juga nggak tahu itu bakalan nyala apa enggak. Tapi ya kamu expect aja aku mungkin sampai besok nggak bisa dihubungin, cuman as soon as aku punya signal pasti aku kabarin kamu. Jadi kan kalau udah kayak gitu kan jelas juga dan kita juga adem ya. Tapi beda cerita sih kalau mungkin ada pasangan yang kayak nggak ngabarin lama dengan alasan yang nggak jelas. Buatku sih yang kayak gini-gini mungkin berarti dia nggak peduli-peduli amat mungkin sama kamu. Maybe he's not into you gitu kan. Karena kalau menurut aku kalau emang pasangan kamu atau kita sayang sama seseorang, kita peduli sama seseorang, pasti kita mau kok buat waktu buat mereka gitu. Kita will make time for you gitu kan. Kita pasti mau tahu kabar dia. Kita pasti excited mau share kegiatan kita ke mereka gitu kan. Jadi menurut aku sih kalau untuk masalah ngabarin itu ya gimana kita bisa set aja di awal gitu, apa yang membuat kita nyaman dengan kondisi kabar mengkabari gitu. Dan menurut aku ya itu, kalau misalkan kita sesibuk apapun, kalau kita peduli pasti kita bakalan ada waktu untuk ngabarin pasangan. Nah itu tuh Bright tadi jawabannya cantik, lengkap banget gitu ya. Kayak kalau aku lihat Tasya tuh, itu masalahnya tuh bukan jarak gitu. Maksudnya itu masalah, tapi yang lain kayak mengenal pasangannya, kemudian ekspektasinya, dan gimana sih kita benar-benar nunjukin rasa peduli kita ke pasangan gitu. Nah ini memang kayak beberapa hal yang pasangan-pasangan LDR tuh menurut aku tuh harus punya. Bukan LDR sih menurut aku Tasya, bahkan semua pasangan gitu. Bahwa yang tadi kita bisa ngomong secara transparan kebutuhannya apa. Misalnya oke, ini aku harus naik helikopter tadi kemana atau apapun, kapal berapa lama kita nggak bisa ketemu gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak pernah ngomong, pernah cerita kan dikira bohong kan. Jadi kok tiba-tiba kamu naik kapal kemana. Tapi kalau misalnya kita sering update kegiatan kita sehari-hari apa, tantangannya apa, ekspektasi yang bisa dinantikan pasangannya itu apa, dalam semua hubungan itu pasti akan membuat kita akan nyaman satu sama lain. Itu juga tadi saya sempat ngomong ya, kalau insecure, cemburu segala macam, lagi-lagi walaupun memang Syah katanya teman-teman yang LDR itu kalau secara penelitian emang kalau misalnya kamu punya posesif tuh agak lebih susah gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, posesif itu kan bukan masalah antara kita dengan pacar, tapi antara kita juga dengan diri sendiri. Kita tuh ada masalah insecurity apa sih yang belum selesai, kemudian itu bisa tuh akhirnya berimbas ke hubungan kita sama pacar kita. Dan juga semacam dari pasangan tuh menunjukkan nggak sih untuk menurunkan insecurity kita gitu. Misalnya kalau tadi kan Randi bener-bener ngabarin, Syah ini tuh aku bakalan nggak ada kabar mungkin berapa lama, nanti as soon as aku datang aku bisa kabarin gitu. Atau mungkin bahkan cerita teman-temannya tuh siapa aja, yang deket main siapa aja, yang cowok siapa, yang cewek siapa. Jadi kita juga ngerasa aman gitu. Dan aku setuju banget sama Tasya, ini bukan soal jaraknya jauh atau dekat, tapi ini sebuah cara kita melihat relationship kita tuh sehat apa enggak dan layak diteruskan ke hubungan selanjutnya atau enggak gitu sih memang. Nah aku tuh juga pengen tanya Syah, kalau tentang konflik sendiri, karena banyak nih kalau di klien-klien aku, kalau yang namanya hubungan sama seperti hidup, tidak mungkin tidak ada konflik ya Syah gitu. Nah dengan situasi kamu yang selama 7 tahun
baik dalam satu negara, beda negara, dan kemudian juga pas punya anak kan tantangannya pasti beda-beda kayak kata Tasya tadi. Nah kalau berkonflik itu ketika hubungannya jarak jauh, kamu ada tips nggak? Apa sih yang bisa dilakukan gitu? Apalagi kan kita nggak bisa langsung ketemu, nggak bisa langsung ditenangin dan lain sebagainya. Oke, kalau ada konflik sih menurut aku komunikasi itu makanya harus banget dibina. Komunikasi itu harus banget dibangun dan dilancarkan karena satu-satunya cara kita untuk menyelesaikan konflik adalah dengan ngomong gitu. Dengan keterbukaan, as in able to tell your feelings gitu, as in gimana caranya kita bisa mengartikulasikan keresahan kita dengan kata-kata yang dia juga bisa nangkep gitu, yang dia juga bisa tahu gimana harus take actions. Terus ya itu sih ada keterbukaan dan kejelasan juga ya. Jadi kalau ngambek-ngambek nggak jelas tuh nggak bakalan bisa selesai konfliknya karena kayak susah kan nebaknya gini. Dari mungkin kalau ketemu langsung dari gesture atau kayak kita kayak diemin gitu kan. Energinya kan kerasa gitu ya kayak kenapa nih dia gitu. Tapi kan kalau jauh terus kalau nggak ngabarin lama nggak ada alasan yang jelas juga kan bikin bingung gitu kan. Jadi yang paling benar adalah the best way untuk menghindari konflik ataupun untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan diomongin sih, dengan keterbukaan dan dengan kasih tahu sebenarnya masalah kita apa sih dan kita pengennya kayak gimana sih dan diobrolin bersama gitu. Oke, iya ini emang kalau dari pengalamanku selama praktek ya, couples yang survive sama LDR tuh emang bener sih kata Tasya. Biasanya aku ngeliat ada 3 elemen, gak cuma LDR sih, tapi relationship lain juga ya. Itu ada dari mulai yang tadi kita aware kebutuhan kita suka gak sukanya apa gitu, terus kita sebel gak sebelnya apa, dan kita bisa gitu ngomonginnya. Yang kedua tuh juga kita punya empati sama pasangan kita, atau kita mau paham. Betul. Selain kita aware sama diri kita sendiri, kita aware juga nih pasangan kita tuh modelnya kayak gimana. Apakah mungkin yang ya emang kalau misalnya pagi bangun tuh ngomongnya bukan good morning tapi cuman kayak aku hari ini ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kitanya sendiri berharap kalau beliau bangun ngomong good morning, ya itu mendingan ngomong gitu daripada nanti kita jadi cekcok sendiri gitu. Dan yang ketiga tuh emotion regulation atau kita memanage emosi kita gitu. Jadi gimana caranya pada saat kita berkonflik, aku suka banget kata Tasya tadi, ya kita bisa mengemukakan hal yang kita butuhkan dengan baik gitu. Jadi mungkin misalnya ada yang cemburu gitu, ada yang misalnya aku curiga sama teman kamu yang mana gitu. Mungkin kalimatnya bukan langsung accusing kayak kamu ini ya sama dia kemana terus nggak bilang aku, tapi lebih kayak sayang aku tuh nggak apa-apa sih, tapi kalau aku ngelihat dia lagi sama kamu terus kamu belum ngabarin tuh aku suka deg-degan aja gitu kan. Beda juga ya pasangan kita menerima informasi itu gitu. Jadi tadi aku suka banget bahwa kayaknya kalau ngelihat Tasya sama Randi dan beberapa couples yang di aku tuh sukses menjalani LDR itu ada 3 tadi, awareness terhadap diri sendiri, terhadap pasangannya, dan juga gimana caranya memanage emosinya ketika konflik itu terjadi gitu. Dan yang menarik tuh ya sebenarnya kebanyakan couples LDR itu bahkan di dalam yang survive ya, yang di dalam counseling ataupun pada saat aku belajar researchnya gitu, itu memang quality communication-nya tuh banyak yang lebih bagus gitu. Karena kamu nggak punya weapon lain kan. Jadi kamu kayak tadi Tasya bilang semua konflik, semua hal itu selesainya pakai komunikasi. Kangen pakai komunikasi, kita kabar-kabar pakai komunikasi. Jadi kan yang kamu omongin juga bukan cuman live updates doang kan, tapi juga your connection bergantung terhadap komunikasi itu sendiri gitu. Jadi quality communication-nya bagus banget, sehingga memang itu tuh yang agak namanya komunikasi itu bukan kalau konflik itu udah pasti kejadian, tapi gimana cara kita menyelesaikan konflik itu yang membuat hubungan tuh jadi langgeng. Dari banyak riset tuh ngomong kayak gitu, dan juga gimana kita respect to each other. Nah terakhir Syah, aku pingin tanya juga ke Tasya, kira-kira nih selama menjalani hubungan jarak jauh ini, dan walaupun sekarang lagi lumayan enak nih ya karena berdekatan, ada nggak lesson learn yang valuable banget buat kamu dan Randi gitu dalam menjadi pasangan yang akhirnya survive LDR ini? Oke, mungkin yang dari tadi kita udah obrolin ya. Yang pertama, komunikasi yang baik dan keterbukaan, as in able to talk about your feelings, menurutku sih adalah kunci dari hubungan yang baik gitu. Terus yang kedua, to make things work, you need to compromise, saling pengertian, saling memahami satu sama lain.
willing to accept bahwa nggak semua harus semau gue, tapi pikirin juga gimana itu bakalan berdampak ke pasangan kamu. How does that make your significant other feels gitu. Terus yang terakhir sih lesson learned yang sampai sekarang juga aku rasakan, cherish every single minute you spend with each other. Jadi aku sangat menghargai waktu yang bisa aku spend bersama Randi. Jangan sampai aku nyanyain waktu bareng Randi, bareng suami untuk kelamaan ngambek-ngambek gak jelas atau berantem tanpa ngobrolin soal solusi yang terbaik buat kita berdua gitu. Oke. Nice banget tadi kalau denger Tasya tuh positif banget. Itu kalau tadi aku simpulin itu ada 3 C's ya, itu ya, communication, compromise, and cherish everything yang kita bisa rayakan bareng gitu sama pasangan kita daripada kita ngambek kelamaan gitu. Nah ini nih aku mau sampein ke Bright semua. Jadi kalau tadi kita dengar cerita Tasya tuh dari awal sampai akhir, Lights-nya tuh mindset-nya positif banget. Walaupun ada tantangan hidup, ada tantangan, ya pasangan pasti masih ada gitu. Tapi Tasya ngelihatnya, oke, jarak ini sebagai salah satu faktor yang bisa kita perkuat untuk memperkuat hubungannya gitu. Dengan si komunikasinya, kemudian kompromisnya, dan lain sebagai hal gitu. Jadi, Brights jangan lupa untuk tetap semangat ya Tasya. Mungkin kalau bagi kalian yang saat ini menjalani LDR, satu lagi deh Tasya pesan buat yang menjalani LDR, apalagi zaman pandemi sekarang kita bener-bener nggak tahu gitu kapan bisa ketemunya, dan kemudian juga mungkin kalau rencana wedding dan lain sebagainya bisa lebih diatur gitu. Itu ada nggak kamu kayak sedikit kata-kata semangat buat Bright semua? Oke, buat yang menjalani LDR nih ya Kak. Oke, paling simpelnya sih aku punya kayak 3 do's and don'ts. Untuk pasangan LDR versi aku, untuk do's-nya, bangun kepercayaan dengan pasangan, kemudian bina komunikasi yang baik, yang ketiga salurkan energi kamu ke hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, sehingga energi kamu tuh gak cuman melulu digunakan untuk mikirin dia, ngapain ya dia jauh di sana. Jadi tetap be productive gitu. Don'ts-nya, jangan overthinking, jangan berantem terlalu lama, dan jangan terlalu posesif. Itu kalau dari aku. Tetap semangat semuanya. You can go through this. Iya, jadi hubungan yang sehat tuh kita juga harus independen ya, Syah. Selain kita juga bisa connect well sama our partner. Oke. Thank you Tasya, terima kasih banget udah nemenin aku hari ini ngobrol-ngobrol tentang LDR ini, dan aku dapat banyak banget pelajaran dari kamu hari ini seperti biasa. Dan buat Bright sekalian, aku juga dapat insight banyak banget dari Kak Saski. Thank you banget. Nanti aku salam ya buat Randi dan Arasya. Dan untuk Bright semua, jangan lupa untuk terus stay tune di Instagram dan Spotify-nya The Bright Story untuk bisa dengerin, nonton, dan mengulang lagi nih hikmah-hikmah atau insights yang kita dapat dari Bright Story Unveiled the podcast. Sampai jumpa, saya Saskia Aulia Prima undur diri. Bye Tasya, bye semua. Bye.